Dunia sering terlihat tenang di permukaan, seolah semuanya berjalan normal seperti biasa. Toko masih buka, pasar saham masih bergerak naik turun, berita ekonomi masih dipenuhi angka pertumbuhan, dan optimisme yang terdengar rapi di layar televisi. Tapi di balik semua itu, ada satu kenyataan yang jarang dibahas secara jujur, yaitu bahwa sistem ekonomi global sebenarnya berdiri di atas fondasi yang rapuh. Fondasi yang selama puluhan tahun ditopang oleh utang, oleh kepercayaan, dan oleh keyakinan bahwa uang kertas yang kita pegang hari ini akan tetap bernilai besok. Namun sejarah selalu punya cara aneh untuk mengingatkan manusia bahwa kepercayaan bisa runtuh jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Setiap krisis besar dalam sejarah hampir selalu diawali dengan suasana yang terlihat normal, bahkan terkadang terlihat sangat optimis, sebelum akhirnya semuanya berubah dalam waktu yang terasa sangat singkat. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang kemungkinan skenario terburuk ekonomi global di akhir tahun 2026, pembicaraan ini bukan sekedar teori yang mengada-ada, bukan juga cerita menakut-nakuti tanpa dasar, tapi sebuah refleksi dari pola sejarah yang terus berulang sejak ratusan tahun lalu. Dalam setiap siklus krisis besar, ada satu pola yang hampir selalu muncul kembali, yaitu ketika kepercayaan terhadap sistem keuangan mulai retak. Orang tidak lagi mencari keuntungan, mereka mencari keselamatan. Dan ketika manusia mulai berburu keselamatan finansial, mereka hampir selalu kembali ke satu benda yang sama. Benda sederhana yang sudah dipercaya selama ribuan tahun. Benda yang tidak bisa dicetak oleh bank sentral, tidak bisa dimanipulasi oleh pemerintah, dan tidak bisa diproduksi sesuka hati oleh sistem keuangan modern. Benda itu adalah emas. Kalau kita jujur melihat kondisi dunia hari ini, sebenarnya banyak tanda kecil yang mulai muncul. Tanda yang sering terlihat sepele bagi sebagian orang. Tapi bagi mereka yang terbiasa membaca pola ekonomi global, tanda-tanda itu terasa seperti alarm yang perlahan mulai berbunyi. Utang negara-negara besar terus meningkat dengan kecepatan yang hampir tidak masuk akal. Bank sentral di berbagai negara masih terus mencetak uang dalam berbagai bentuk kebijakan moneter yang terdengar teknis, tapi pada dasarnya tetap sama, yaitu menambah likuiditas ke dalam sistem. Sementara itu, ketegangan geopolitik di berbagai wilayah dunia tidak benar-benar mereda, bahkan justru terlihat semakin kompleks. Semua faktor ini sebenarnya saling terhubung dalam satu jaringan besar yang membentuk sistem ekonomi global hari ini. Sistem ini terlihat kuat, terlihat canggih, terlihat modern, tapi pada dasarnya tetap bergantung pada satu hal yang sangat rapuh, yaitu kepercayaan manusia. Masalahnya sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa besar. Ketika kepercayaan masih ada, uang kertas bisa berfungsi dengan baik. Orang menerima gaji, menabung di bank, berinvestasi di pasar saham, dan menjalankan bisnis seperti biasa. Namun ketika kepercayaan mulai goyah, semuanya bisa berubah dengan sangat cepat. Sejarah pernah mencatat momen seperti ini berkali-kali. Dalam krisis finansial besar, dalam perang besar, atau dalam keruntuhan sistem moneter. Selalu ada fase ketika masyarakat mulai meragukan nilai uang yang mereka pegang. Pada titik itu, uang tidak lagi dilihat sebagai alat tukar yang stabil, melainkan hanya sebagai kertas yang nilainya bergantung pada keyakinan kolektif. Disinilah emas selalu kembali ke panggung sejarah. Bukan karena emas memiliki kekuatan magis, bukan karena emas kebal terhadap krisis, tapi karena emas memiliki satu karakteristik yang tidak dimiliki oleh uang kertas modern. Emas tidak bergantung pada janji siapapun. Ia tidak bergantung pada bank sentral, tidak bergantung pada kebijakan fiskal, dan tidak bergantung pada stabilitas politik suatu negara. Selama ribuan tahun, manusia dari berbagai peradaban berbeda selalu sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa emas adalah bentuk kekayaan yang paling sederhana, sekaligus paling sulit dihancurkan oleh krisis. Sekarang kita kembali ke skenario yang mulai banyak dibicarakan oleh analis ekonomi global, yaitu kemungkinan turbulensi besar yang bisa terjadi menjelang akhir tahun 2026. Tidak ada yang bisa memastikan masa depan secara mutlak, tentu saja. Tapi ketika kita melihat arah kebijakan ekonomi dunia, ada beberapa faktor yang membuat banyak pengamat mulai bersikap lebih waspada. Pertama adalah tingkat utang global yang sudah mencapai level historis. Negara-negara besar meminjam dalam jumlah yang sangat besar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi mereka. Selama ekonomi terus tumbuh, utang itu terlihat masih bisa dikelola. Tapi jika pertumbuhan mulai melambat, tekanan pada sistem keuangan bisa meningkat secara drastis. Faktor kedua adalah perubahan dalam sistem moneter internasional. Selama puluhan tahun, dunia sangat bergantung pada satu mata uang utama sebagai pusat transaksi global. Namun dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara mulai mencoba mengurangi ketergantungan tersebut. Beberapa negara mulai meningkatkan cadangan emas mereka secara agresif, beberapa negara mulai melakukan perdagangan bilateral dengan mata uang lokal, dan beberapa bahkan mulai membangun sistem pembayaran alternatif yang tidak bergantung pada sistem keuangan barat. Perubahan ini mungkin terlihat kecil jika dilihat secara terpisah, tapi jika digabungkan, arah perubahannya menjadi cukup jelas. Faktor ketiga adalah ketegangan geopolitik yang semakin kompleks. Dunia saat ini tidak hanya menghadapi konflik regional, tetapi juga kompetisi besar antara kekuatan ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, sistem perdagangan internasional bisa mengalami gangguan, rantai pasokan bisa terputus, dan stabilitas ekonomi global bisa terguncang. Ketika semua faktor ini bertemu dalam satu waktu yang sama, potensi krisis bisa meningkat secara signifikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering terdengar agak tidak nyaman untuk dibahas secara terbuka. Jika skenario terburuk benar-benar terjadi, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh negara-negara besar, tetapi juga oleh masyarakat biasa di berbagai belahan dunia. Nilai mata uang bisa mengalami tekanan besar, inflasi bisa meningkat tajam, harga kebutuhan pokok bisa naik lebih cepat daripada pendapatan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, aset finansial yang terlihat kuat di masa normal bisa tiba-tiba terlihat jauh lebih rapuh.
Pasar saham misalnya sangat bergantung pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Ketika ketidakpastian meningkat secara drastis, investor cenderung menarik dana mereka dari aset berisiko. Properti juga memiliki tantangan tersendiri karena likuiditasnya tidak selalu cepat. Bahkan uang di bank pun pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan yang sama yang bisa mengalami tekanan ketika krisis besar terjadi. Di tengah semua ketidakpastian itu, emas sering dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir. Banyak bank sentral di dunia memahami hal ini dengan sangat jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian emas oleh bank sentral global meningkat secara signifikan. Negara-negara yang sebelumnya sangat bergantung pada cadangan mata uang asing mulai menyeimbangkan portofolio mereka dengan emas. Mereka tidak melakukan ini karena nostalgia terhadap masa lalu, tetapi karena mereka memahami satu hal yang sangat sederhana. Ketika sistem keuangan global mulai bergejolak, aset yang paling dipercaya adalah aset yang paling independen dari sistem tersebut. Namun, di balik semua pembicaraan tentang emas, ada satu hal penting yang sering dilupakan oleh banyak orang. Emas bukan tiket ajaib menuju kekayaan instan. Emas adalah alat perlindungan nilai. Artinya, emas tidak selalu membuat seseorang menjadi sangat kaya dalam waktu singkat, tetapi emas memiliki kemampuan untuk menjaga daya beli ketika nilai mata uang melemah. Dalam krisis besar, menjaga daya beli seringkali jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan besar. Itulah sebabnya dalam banyak krisis panjang sejarah, orang yang memiliki emas seringkali berada dalam posisi yang lebih aman secara finansial. Mereka mungkin tidak menjadi miliarder dalam semalam, tapi mereka memiliki sesuatu yang tetap bernilai ketika banyak aset lain kehilangan nilainya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, stabilitas seperti ini bisa menjadi perbedaan besar antara bertahan dan terjebak dalam tekanan ekonomi yang berat. Namun, penting juga untuk melihat semua ini dengan perspektif yang seimbang. Tidak ada aset yang benar-benar kebal terhadap semua risiko. Bahkan emas pun bisa mengalami fluktuasi harga dalam jangka pendek. Yang membuat emas berbeda adalah perannya dalam jangka panjang, sebagai penyimpan nilai. Ketika sistem moneter berubah, ketika mata uang mengalami devaluasi, atau ketika kepercayaan terhadap institusi keuangan melemah, emas seringkali kembali mendapatkan perhatian yang lebih besar. Kalau kita tarik garis besar dari semua ini, sebenarnya ada pelajaran sederhana yang bisa kita ambil. Dunia modern sering membuat kita percaya bahwa sistem keuangan saat ini sangat canggih dan tidak mungkin runtuh seperti sistem di masa lalu. Namun sejarah menunjukkan bahwa bahkan sistem yang terlihat sangat kuat pun bisa mengalami tekanan besar ketika terlalu banyak risiko yang menumpuk di bawah permukaan. Dan ketika momen itu datang, orang biasanya kembali ke prinsip paling dasar dalam menjaga kekayaan, memiliki aset nyata yang tidak sepenuhnya bergantung pada sistem yang sedang goyah. Di titik ini, pembicaraan tentang emas bukan lagi soal spekulasi atau sensasi, melainkan soal kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak ada yang berharap krisis besar benar-benar terjadi. Semua orang tentu ingin ekonomi global tetap stabil, perdagangan tetap lancar, dan kehidupan masyarakat tetap berjalan normal. Namun bersikap realistis juga berarti mengakui bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang-kadang, justru mereka yang mempersiapkan diri dengan tenang, yang mampu melewati masa sulit dengan lebih baik. Akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan yang cukup sederhana, namun sering diabaikan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, keamanan finansial tidak hanya datang dari seberapa besar penghasilan seseorang, tetapi juga dari seberapa bijak seseorang menjaga nilai kekayaannya. Emas hanyalah salah satu alat dalam strategi itu, bukan satu-satunya jawaban. Tetapi sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa emas memiliki peran unik ketika sistem keuangan global menghadapi tekanan besar. Jadi ketika kita berbicara tentang skenario terburuk ekonomi global di akhir tahun 2026, yang sebenarnya sedang kita bicarakan bukan sekedar angka atau grafik ekonomi, tetapi tentang kesiapan mental dan finansial menghadapi dunia yang bisa berubah lebih cepat dari yang kita perkirakan. Bukan dengan rasa panik, bukan dengan ketakutan berlebihan, tetapi dengan sikap tenang, rasional, dan berpikir beberapa langkah ke depan. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari memahami semua ini bukan untuk menakuti siapapun. Tujuannya justru kebalikannya, yaitu supaya kita bisa melihat realitas dengan lebih jernih, membuat keputusan finansial yang lebih bijak, dan tidak mudah terjebak dalam ilusi bahwa sistem ekonomi modern selalu stabil selamanya. Dunia terus berubah, siklus krisis akan selalu datang dan pergi, tetapi mereka yang belajar dari sejarah biasanya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Dan di tengah semua kemungkinan itu, ada satu pesan sederhana yang layak kita ingat. Menjaga kekayaan bukan hanya tentang menghasilkan uang sebanyak mungkin, tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai kerja keras kita tidak hilang ketika badai ekonomi datang. Jika suatu hari dunia benar-benar memasuki masa turbulensi besar, mereka yang mempersiapkan diri dengan tenang kemungkinan akan melewati masa itu dengan lebih kuat. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini membuka perspektif baru tentang bagaimana melihat ekonomi global dan cara melindungi masa depan finansial, kalian bisa bantu menyebarkan video ini supaya semakin banyak orang yang mulai berpikir lebih kritis tentang uang, krisis, dan kesiapan menghadapi masa depan. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, supaya diskusi seperti ini bisa terus kita lanjutkan bersama di video-video berikutnya. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian, pengetahuan dan kesadaran seringkali menjadi aset paling berharga yang bisa kita miliki.